Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube kami di Sukses dan Kaya. Kali ini kami akan membahas tentang sosok 9 naga penguasa ekonomi Indonesia. Lengkap bisnis dan kekayaannya. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini hingga selesai. Inilah sosok 9 naga penguasa ekonomi Indonesia. Lengkap bisnis dan kekayaannya. Di Indonesia mungkin sudah tak asing lagi mendengar sosok yang disebut menguasai perekonomian saat ini. Namun tak banyak yang tahu identitas 9 naga. Sosok 9 naga ini disebut merujuk pada 9 pengusaha kaya dan sukses pemilik dari konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia. Istilah ini disematkan kepada para pengusaha yang konon memiliki pengaruh besar dalam perekonomian di tanah air. Siapa saja mereka? Berikut datanya. 1. Robert Budi Hartono. Nama Robert Budi Hartono sudah tak asing di kalangan masyarakat Indonesia. Ia merupakan orang terkaya nomor 1 di Indonesia bersama dengan saudaranya yakni Michael Bambang Hartono versi Forbes 2023. Robert Budi Hartono adalah pemilik dari Grup Jarum, sebuah konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi rokok kretek. Budi Hartono juga menjadi pemegang saham pengendali BCA. Berdasarkan data real-time Forbes, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023, kekayaan Budi Hartono tercatat mencapai 23,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 360 triliun rupiah. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono kembali menempati peringkat pertama orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2022. Forbes mencatat, total kekayaan Hartono bersaudara mencapai 47,7 miliar dolar AS atau sekitar 744,12 triliun rupiah per Desember tahun 2022. Harta ini meningkat, salah satunya karena IPO induk dari raksasa e-commerce Blibli, Global Digital Niaga pada bulan November tahun 2022. IPO ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 510 juta dolar AS atau setara 8 triliun rupiah. Mereka menempati posisi teratas konglomerat paling kaya di Indonesia selama lebih dari 1 dekade secara berturut-turut. 2. Rusdi Kirana, konglomerat di bidang penerbangan. Rusdi Kirana juga kerap menjadi salah satu pengusaha yang dijuluki 9 naga. Ia merupakan pendiri Lion Air Group, sebuah perusahaan layanan transportasi. Grup bisnis ini menaungi beberapa entitas usaha di bidang penerbangan antara lain Lion Air, Wings Air, Malindo Air, Batik Air, dan Thai Lion Air. Berdasarkan data Forbes 2019, kekayaan Rusdi Kirana mencapai 835 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 12,6 triliun rupiah. Rusdi Kirana, SE, lahir tanggal 17 Agustus tahun 1963, merupakan seorang pengusaha Indonesia dan juga pendiri Lion Air yang memperkenalkan penerbangan bertarif murah kepada penduduk Indonesia. Pada tanggal 19 Januari tahun 2015, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. 1. 2. Di bidang politik. Sejak tanggal 12 Januari tahun 2014, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Lion Air Group yang dipimpinnya menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan yaitu Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air dan Super Airjet. 3. Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi merupakan pendiri dari Santini Group. Perusahaan ini berdiri pada 1994. Sebelum menjadi Santini Group, perusahaan Sofyan Wanandi ini bernama Gemala Group yang merupakan gabungan dari bisnis otomotif keluarga. Perusahaan ini kemudian merambah ke sektor farmasi dan kimia. Barulah pada 1988, perusahaan ini kembali melebarkan sayap bisnisnya ke bidang properti. Santini Group juga berhasil membeli saham klub sepak bola Inggris yakni Tranmere Rovers. Sofyan Wanandi, lahir tanggal 3 Maret tahun 1941. 3. Terlahir dengan nama Liem Bien Hoen, adalah pengusaha Indonesia dan pemilik bisnis Gemala Group, sekarang Santini Group. 3. Ia merupakan adik dari Jusuf Wanandi, Liem Bien Kie, politisi senior dan pendiri CSIS. 3. Sofyan turut terlibat dalam pergerakan reformasi. 4. Ia telah memiliki banyak pengalamannya dalam bidang ekonomi, birokrasi, dan politik. 5.
Ia juga aktif di Kadin dan CSIS, juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pemulihan Ekonom dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, tahun 2008 sampai tahun 2013. Berdasarkan data Forbes 2020, kekayaan Sofyan Wanandi tercatat sebesar 580 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,78 triliun rupiah. 4. Edwin Suryajaya. Edwin Suryajaya merupakan penerus dari PT Astra International yang didirikan sang ayah, William Suryajaya. Pada 1990, Edwin Suryajaya sempat mendirikan Bank Suma. Ia juga diketahui sempat menjabat sebagai Direktur Ortus Group, perusahaan yang bergerak di bidang medikal, finansial, dan telematika. Berdasarkan data Forbes 2022, kekayaan Edwin Suryajaya mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27,3 triliun rupiah. Edwin Suryajaya, Ciahan Poen, lahir tanggal 17 Juli tahun 1949, adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia adalah anak kedua dari pengusaha William Suryajaya, pendiri Astra International. Bersama dengan Sandiaga Uno, pada tahun 1998 ia mendirikan Saratoga Capital, perusahaan investasi terkemuka di Indonesia yang berkonsentrasi dalam bidang sumber daya alam dan infrastruktur. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Adaro Energi Terbuka yang berdiri sejak 2004 dengan nama PT Padang Kurnia. Saat ini Adaro Energi merupakan perusahaan produksi batubara termal terbesar kedua di Indonesia dan penyuplai penting pasar batubara termal global. Ia juga menjadi Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia, yayasan yang menaungi Universitas Kristen Indonesia, UKI. 5. Jacob Sutoyo. Pengusaha yang juga masuk dalam daftar 9 naga adalah Jacob Sutoyo. Ia merupakan Presiden Direktur dari PT Gesit Sarana Perkasa. Perusahaan ini adalah perusahaan properti yang terlibat di pembangunan Hotel JS Luansa. Jacob Sutoyo juga memiliki jaringan dunia yang sangat kuat yang memudahkannya untuk melakukan lobi internasional. Ia juga diketahui menjadi bagian dari Dewan Pengawas Center of Strategic and International Studies, CSIS. Meski dikenal kaya raya, namun total aset kekayaannya belum diketahui secara pasti. Salah satu anggota dari ke-9 naga tersebut adalah seorang pengusaha terkenal yang bernama Jacob Sutoyo. Beliau merupakan Presiden Komisaris, Presiden Direktur, Komisaris di sejumlah perusahaan di bawah bendera Gesit Group. Perjalanan karir yang pernah dilalui oleh salah satu tokoh pengusaha yang ikut membangkitkan perekonomian nasional tersebut diantaranya adalah, pada tahun 1978 berhasil meraih gelar S1 bidang perdagangan lulusan Concordia University, Montreal, Kanada. Sedangkan gelar S2 dari McGill University, Kanada dengan bidang administrasi. Di tahun 1980, salah satu dari 9 naga Indonesia ini meraih jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT Alakasa Industrindo Terbuka. Tahun 2005, beliau masuk dalam barisan Dewan Pengawas SCIS, Center of Strategic and International Studies. Pada tahun 2010, beliau ditunjuk sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Alakasa Industrindo Terbuka. 6. James Riyadi. James Riyadi juga disebut-sebut menjadi salah satu daftar pengusaha yang dijuluki 9 naga. Ia merupakan anak sulung dari Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group. Ia meneruskan konglomerasi bisnis sang ayah dan menjadikan Lipo Group sebagai salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia bahkan Asia. Adapun Lipo Group sendiri bergerak di berbagai lini bisnis mulai dari real estate, retail, rekreasi, perhotelan, pendidikan, kesehatan, media, telekomunikasi, hingga layanan keuangan. Berdasarkan data Forbes 2019, kekayaan James Riyadi tercatat mencapai 33 triliun rupiah. James Riyadi, lahir tanggal 7 Januari tahun 1957 adalah pebisnis Indonesia yang merupakan ketua dari Lipo Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Ia adalah orang Tionghoa Indonesia dan merupakan anak dari Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group. Lipo Group baru-baru ini menandatangani perjanjian dengan Khazanah dari Malaysia untuk melepaskan saham mayoritas di Bank Lipo.
Karena dia baru saja masuk Kristen Evangelis, James menjalani studi dalam bidang teologi. 7. Tommy Winata, pengusaha yang masuk jajaran 9 naga ekonomi Indonesia berikutnya adalah Tommy Winata. Ia merupakan pendiri dari Arta Graha Group. Konglomerasi yang berdiri sejak 1990 ini menaungi beberapa sektor bisnis antara lain pertambangan, retail, media, hiburan, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Tommy Winata lahir tanggal 23 Juli tahun 1958. Atau sering dikenal dengan inisial TW, adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan pemilik grup Arta Graha atau Arta Graha Network. Usahanya terutama bergerak dalam bidang perbankan, properti dan infrastruktur. Di samping usaha bidang komersial, Tommy Winata juga dikenal sebagai pendiri Arta Graha Peduli, sebuah yayasan sosial, kemanusiaan dan lingkungan. 8. Antoni Salim. Antoni Salim merupakan anak dari pendiri Salim Group yakni Sudono Salim. Ia berhasil membangkitkan kembali bisnis keluarga yang sempat terpuruk hingga kini menjadi salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia. Salim Group menaungi beberapa entitas usaha yang bergerak di sektor consumer goods, retail, perbankan, dan energi. Salim Group pada masa ayah dari Antoni Salim yaitu Sudono Salim sebenarnya pernah mengalami masa keemasan yaitu sebelum terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Bahkan majalah Forbes pernah menobatkan pendiri Salim Group tersebut sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun saat terjadi krisis moneter, Salim Group banyak mempunyai hutang hingga senilai 55 triliun rupiah. Antoni Salim yang memegang kekuasaan pada Salim Group akhirnya harus melunasi hutangnya dengan cara menjual beberapa perusahaan yang dimilikinya yaitu PT Indosemen Tunggal Perkasa, PT BCA, dan PT Indomobil Sukses Internasional. Antoni Salim atau yang biasa dikenal dengan nama Liem Hong Sin merupakan salah satu orang yang masuk ke dalam 10 tokoh bisnis yang paling berpengaruh pada tahun 2005 oleh Arta Ekonomi. Predikat itu diberikan karena dirinya berhasil membangun kembali grup Salim yang saat itu mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tahun 1998. Adapun kekayaan Antoni Salim saat ini mencapai 7,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114 triliun rupiah. Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul Inilah Sosok 9 Naga Penguasa Ekonomi Indonesia. Lengkap bisnis dan kekayaannya. https://bangka.tribunnews.com/2023-09-05- inilah tanda hubung sosok tanda hubung 9 tanda hubung naga tanda hubung penguasa tanda hubung ekonomi tanda hubung Indonesia tanda hubung lengkap tanda hubung bisnis tanda hubung dan tanda hubung kekayaannya tanda tanya page sama dengan 4. Penulis Evan Saputra CC. Editor M. Zulkodri. 9. Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir adalah menantu dari Mohtar Riyadi, pendiri dari Lipo Group. Ia merupakan pendiri dari Mayapada Group yang menaungi berbagai sektor bisnis mulai dari keuangan, layanan kesehatan, rumah sakit, dan asuransi. Berdasarkan data Forbes 2023, kekayaan Tahir saat ini mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 651 triliun rupiah. Prof. Dr. Tahir, MBA, nama lahir, Ang Chun Ming, Hanzi, Weng Jun Min, 3, lahir tanggal 24 Maret tahun 1952, adalah seorang pengusaha, investor, dan filantropis asal Indonesia yang merupakan pendiri Mayapada Group, sebuah perusahaan induk yang memiliki beberapa unit usaha di Indonesia. Unit usahanya meliputi perbankan, media cetak dan TV berbayar, properti, rumah sakit dan rantai toko bebas pajak, duty free shopping, DFS. Ia menjadi dikenal karena mampu menjadi orang terkaya ke-12 di Indonesia dan seorang filantropis yang mampu menyumbangkan 75 dolar juta untuk kesehatan. Pengalaman dan keberaniannya dalam berbisnis pada akhirnya membawanya menjadi seorang pengusaha muda. Dia dikenal sebagai pengusaha ulet dan memiliki bisnis yang cukup beraneka ragam dan kesemuanya sukses. Dari garmen,
Lambat laun Tahir Muda mulai berani memasuki bidang bisnis lain. Dia masuki bidang keuangan. Diawali dari Mayapada Group yang didirikannya pada tahun 1986. Bisnisnya merambat dari dealer mobil, garmen, perbankan, sampai di bidang kesehatan. Tahun 1990 Bank Mayapada lahir menjadi salah satu bisnis andalannya. Ketika itu, bisnis garmen Mayapada tidak lagi tumbuh. Justru bisnis banknya maju pesat. Demikian pembahasan tentang sosok 9 naga penguasa ekonomi Indonesia. Lengkap bisnis dan kekayaannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video channel Sukses dan